Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, untuk materi pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam materi bab 2, yaitu senangnya belajar surah An-Nasr. Baik, seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama adalah siswa dapat membaca surah An-Nasr dengan tartil. Yang kedua, siswa dapat memahami makna dari surah An-Nasr. Yang ketiga, siswa dapat memiliki sikap peduli terhadap sesama sebagai implementasikan surah An-Nasr dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak ustazah yang solih-solihah, mari kita bersama-sama membaca surah An-Nasr dengan teliti. Surah An-Nasr ayat 1-3 dimulai dari ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ya, ini adalah arti dari kandungan surah An-Nasr dari ayat 1 sampai ayat 3. Nah, ini adalah makna dari surah An-Nasr. Surah An-Nasr adalah surah ke-110 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri dari 3 ayat dan termasuk surah Madaniyah ya. An-Nasr berarti pertolongan. Nama surah ini berkaitan dengan janji pertolongan Allah akan datang dan Islam akan memperoleh kemenangan. Surah An-Nasr adalah bagian dari janji Allah pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya bahwa dalam perjuangan dakwah mereka akan diberikan kemenangan. Ya. Nah, di dalam surah ini mengajarkan setiap muslim untuk bertasbih dan meminta ampun di saat terjadi peristiwa menggembirakan. Sebagai bukti bahwa yang dikatakan di dalam Al-Quran itu benar-benar menjadi kenyataan, yakni adanya peristiwa Fathul Mekah serta banyaknya orang-orang yang memelukkan agama Islam. Sepeninggal Nabi Muhammad pun Islam tetap berjaya. Wilayah yang dimasuki dakwah Islam berkembang luas dan agama ini diterima dengan baik oleh banyak orang di dunia tanpa adanya paksaan. Islam menembus ke berbagai pelosok di luar Mekah dan sampai ke Indonesia. Nah, sekarang apa aja ya isi kandungan pokok dari surah An-Nasr? Yang pertama, itu adalah menceritakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin, ya. Yang kedua, pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa banyaknya orang yang memilih agama Islam. Yang ketiga, kewajiban kaum muslimin untuk memuji dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini merupakan 3 kandungan pokok dari surah An-Nasr. Tawakal artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang terjadi. Yang ketiga,
menjadi pribadi yang gemar menolong sesama ya. Jadi kita sebagai pribadi yang suka menolong ya, ketika kita melihat teman yang kesulitan kita segera membantunya ya. Kemudian yang keempat, kita harus selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang terjadi dengan senantiasa memohon ampunan ya. Jadi kita harus berprasangka baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu pengetahuan kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.